Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Lino apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih WFH nih Bang ya. Iya. Ini WFH yang seru juga kalau kita bikin konten-konten seperti ini. Kita menyapa juga teman-teman sekolah alam se-Nusantara nih Bang. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi seperti ini kita harus tetap produktif, harus tetap belajar dari manapun. Nah, di antara kita, di depan kita, di layar kamera teman-teman Sekolah Alam Nusantara ada Bang Linonovo yang akan memberikan wejangan-wejangannya berkaitan dengan konsep, masih di konsep ini, konsep tentang sekolah alam berkaitan dengan Merdeka Belajar. Ini kan sekarang menggaung sekali Bang, Merdeka Belajar, ada versi ini, versi itu, dan lain sebagainya nih. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Merdeka Belajar versinya sekolah alam yang akan disampaikan oleh Bang Lino. Bang Lino, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita harus tahu betul tentang makna merdeka. Oke. Itu yang harus kita tetapkan dulu sebelum kita berdiskusi lebih panjang. Di Al-Quran tuh tidak ada kosakata merdeka. Secara khusus ya Bang? Ya, di dunia umum ada Oke. kata merdeka. Bahkan semua negara itu berupaya memerdekakan diri. Nah, merdeka menurut kosakata manusia itu adalah bebas dari penjajahan. Berbeda dengan merdeka yang ada di Al-Quran, yang menyerupai atau padanannya gitu. Nah, merdeka yang kita tahu sekarang itu bersifat nasionalistik gitu ya, di negara itu saja gitu. Sementara merdeka menurut Al-Quran itu adalah la ikroha fiddin gitu. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena agama itu sifatnya universal, tidak dibatasi oleh negara. Nah, Abang lebih setuju kita membahas berdasarkan Al-Quran, karena ini lebih universal. Karena misinya sekolah alam itu rahmatan lil alamin, dia tidak dibatasi oleh nasionalisme. Nah, kalau kita sepakat merdeka itu adalah la ikroha fiddin, tidak ada paksaan, maka kemerdekaan yang sejati untuk proses pembelajaran, dia tidak terpaksa dalam mengikuti seluruh proses pembelajarannya. Itulah yang disebut dengan merdeka belajar menurut Al-Quran. Jadi dia datang ke sekolah tuh tidak terpaksa ya. Nah, kemudian dia melakukan proses belajar itu tidak terpaksa gitu. Kemudian dia mengikuti semua yang menjadi sebuah kesepakatan dia dalam proses belajar itu dengan tanpa paksaan. Inilah yang sebetulnya disebut dengan merdeka belajar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perbandingannya dengan merdeka belajar yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan yang kita sebut sebagai merdeka belajar secara nasional? Merdeka belajar menurut Kementerian Pendidikan itu bicara soal metodologi. Jadi dia bukan konsep, dia metodologi. Metodologi tentang bagaimana menguji siswa, USBN, kemudian UN gitu ya. Kemudian juga merdeka soal merancang RPP gitu. Rencana pembelajaran gitu ya. Kemudian juga bicara tentang zonasi. Jadi penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Itulah yang disebut dengan merdeka belajarnya dari Kementerian Pendidikan gitu. Jadi ada USBN, ada UN, ada RPP, ada penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Nah, kedua-duanya tentu ada sebuah proses untuk menghadirkan sesuatu gitu. Jadi dengan kemerdekaan itu apa sih yang dihadirkan gitu. Kan itu yang menjadi pertanyaan besarnya gitu. Nah, kalau di Islam itu yang dihadirkan itu adalah rasa nyaman dan menyenangkan gitu. Jadi Islam itu sesuatu yang disebut sebagai kabar gembira gitu.
kabar gembira. Ya, kabar gembira itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin menghadirkan kemerdekaan dalam sebuah sekolah, itu yang harus dihadirkan adalah kabar gembira. Gitu. Sesuatu yang nyaman dan menyenangkan. Nah, itu juga harus dilakukan oleh Merdeka Belajar yang dikonsep dari Kementerian Pendidikan. Apa sih yang membuat anak itu menjadi nyaman dan senang ke sekolah? Gitu. Nah, itu kenapa pemerintah berupaya mengurangi materi ajar, merampingkan kurikulum, kemudian membuat proses evaluasi itu semakin fleksibel, gitu ya. Bisa dilakukan oleh sekolah sendiri dan sebagainya. Dan kemudian lingkungan itu juga dijaga dengan sistem zonasi. Gitu. Nah, itu yang dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara yang dihadirkan oleh Islam itu adalah yang kita sebut sebagai kabar gembira. Gitu. Nah, kabar gembira itu bagaimana cara menyampaikannya? Kabar gembira itu kan kita sepakat adalah Al-Quran. Gitu. Al-Quran itu kabar gembira. Dengan Al-Quran itulah kita bisa membahagiakan hidup kita. Gitu. Nah, artinya apa? Anak-anak pada saat dia menekuni, kemudian memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, cara mendapatkan kebahagiaannya itu seperti apa? Gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu. Nah, cara yang diajarkan Allah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi dengan memberikan kasih dan sayang. Nah, kemerdekaan itu hanya bisa dinikmati pada saat semuanya mendapatkan kasih dan sayang. Nah, itulah yang membuat sekolah itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Kan itu prinsip bagaimana menghadirkan kemerdekaan. Nyaman dan menyenangkan dengan kasih sayang gitu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan aturan, bukan dengan segala macam yang membuat anak-anak itu menjadi stres dan tidak nyaman. Gitu. Sekolah alam itu dikenal sebagai sekolah yang nyaman dan menyenangkan gitu. Karena apa? Karena kita sudah menganut konsep la ikraha fid din, tidak ada paksaan gitu, yang bersifat universal. Sementara kalau di sekolah umum orang stres, gitu, banyak PR, banyak ujian dan seterusnya gitu. Belum lagi gurunya yang tidak memberikan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian mereka tidak bisa bermain dan seterusnya gitu. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya harus dihadirkan dari sebuah konsep Merdeka Belajar. Gitu. Jadi dia harus dengan kasih sayang, harus dengan cara membebaskan. Gitu. Nah, di sekolah alam itu kan tidak ada PR, tidak perlu pakai seragam, tidak pakai raport, gitu, sehingga orang merasa nyaman dan senang. Nah, pada saat dia merasa nyaman dan senang, itulah semua ilmu bisa terserap dengan baik. Kita kasih contoh sederhana. Kalau kita nggak suka sama guru, apa yang diomongin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kan? Nggak pernah terserap. Gitu. Hanya karena kita tidak suka dengan cara gurunya mengajar, atau gurunya itu killer, dan sebagainya. Gitu. Bayangkan kalau semua guru di Indonesia itu mengajar dengan kasih sayang, itu semua ilmu terserap. Itulah yang tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena filosofi yang dipakai itu berbeda. Gitu. Jadi Merdeka Belajar itu luar biasa kalau menurut Abang itu. Selama dia mengikuti sunnahnya. Gitu. Kembali kepada la ikraha fid din. Itu maka hidup tuh menjadi lebih nyaman, lebih senang, dan terakhir bahagia kan. Jadi kalau kita mau mengukur hal yang paling sederhana dari apa yang dilakukan dengan Merdeka Belajar, itu ukurannya adalah anak itu bahagia, titik. Gitu. Bukan nilainya bagus, kemudian dia belajar dengan tekun apa enggak. Yang penting output dari Merdeka Belajar itu adalah anak bahagia. Ya.
Nah, kosakata bahagia ini yang harus kita sepakati, gitu kan? Bahagia bisa macam-macam maknanya dan sebagainya. Nah, kalau di Al-Quran tuh yang disebut bahagia itu adalah kabar gembira, gitu. Rasulullah tuh dikirim oleh Allah hanya untuk memberi peringatan dan membawa kabar gembira, gitu. Nah, kabar gembira inilah yang disebut dengan din Islam. Jadi yang membuat kita bahagia itu Islam, gitu. Itu yang akan membedakan merdeka belajarnya sekolah alam dengan merdeka belajarnya dari pemerintah. Nah, benang merahnya atau kesamaannya apa? Kesamaannya adalah boleh memilih. Boleh memilih. Ya. Karena pada saat tidak ada paksaan, maka kita boleh memilih. Inilah yang sebetulnya didapatkan oleh setiap anak di Indonesia dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana cara sekolah melakukan proses menciptakan Merdeka Belajar gitu? Tentu dari seluruh aspek kita lakukan. Yang pertama dari aturan-aturan yang sifatnya mengekang dan membebani. Contoh yang paling ekstrim itu tidak ada PR. Ini kan heboh. Gitu. Bagaimana orang bisa menjadi pintar kalau tidak mengerjakan PR? Kalau kita orang ilmiah itu kan basisnya bukti, kan, fakta. Nah, Finlandia itu negaranya pendidikannya menjadi nomor 1 di dunia karena salah satu prinsip yang mereka lakukan adalah tidak ada PR. Nah, jadi Finland tuh punya 3 cara terbaik untuk menjadi yang nomor 1 di dunia. Yang pertama tidak ada PR, yang kedua main-main, yang ketiga silaturahim. Dan itu semuanya memang sesuai dengan prinsip la ikraha fiddin. Jadi selama negara-negara maju mengikuti sunnahnya, maka mereka kejadian yang terbaik. Dan yang dilakukan Finland itu sesuai dengan sunnahnya. Betul. Itu yang dilakukan juga sekolah alam. Tidak ada PR, tidak pakai seragam, ya, kemudian main-main, disebutnya fun learning gitu kan. Belajar yang gembira gitu. Nah, kemudian yang silaturahim, membangun persahabatan di sekolah gitu. Nah, itu hal-hal yang hilang di pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan maksud dari Kementerian Pendidikan itu adalah menghadirkan yang sama. Mudah-mudahan. Karena kalau kita lihat petunjuk atau panduan dari kebijakannya itu masih bersifat bagaimana menilai siswa, bagaimana menyusun RPP, bagaimana menerima murid. Jadi belum kepada substansi yang paling dasar. Gitu. Tapi benang merahnya tetap sama. Kita bisa memilih. Ada satu benang merah yang sama ya Bang, itu bisa memilih. Ya. Tinggal masing-masing sekolah silahkan untuk mengembangkannya. Nah, pada akhir tujuan dari seluruh proses Merdeka Belajar untuk mendapatkan kegembiraan itu nanti yang real paling akhir bahagia itu nanti di surga, gitu. Jadi Merdeka Belajar itu sebetulnya the ultimate goals-nya, tujuan paling tingginya itu sebetulnya masuk surga, gitu. Karena dengan dia bahagia dengan hadirnya Al-Quran, kemudian dia pelajari, dia pahami, dia amalkan, pada akhirnya dia akan masuk surga. Gitu. Nah, ini nilai yang mungkin dalam konteks dunia, dalam konteks kebijakan Depdikbud itu tidak disebutkan, karena memang mungkin Indonesia tidak menganut negara Islam. Gitu. Tapi kalau dalam Islam itu the ultimate goals itu adalah surga. Nah, sekolah alam tuh merancang sedemikian rupa sehingga anak-anaknya diharapkan bisa masuk surga pada akhirnya nanti, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia.
itu agak banyak juga perbedaan besar antara Kemendikbud dan sekolah alam ya Bang. Sangat besar. sangat besar. Tapi ada satu benang merah yang sedikit ya Bang. Ya. Jadi anak tuh bisa memilih. Ya. Itu saja kalau menurut orang Jawa sudah cukup. Berarti banyak sekali definisi tentang merdeka ya Bang ya. Ini baru definisi dari kementerian, definisi secara nasionalis gitu ya, nasionality masing-masing. Mungkin di setiap negara itu berbeda juga ya Bang. Beda-beda. Beda-beda. Pada saat dia mengatakan bahwa kami sudah merdeka dan apa yang dihadirkan tuh beda-beda. Sebenarnya kalau merdeka di negara kita itu gimana sih Bang? Ini kayaknya pertanyaan agak sulit juga nih Bang. Ya. Nah, merdeka di negara kita itu sebetulnya kalau kita merujuk kepada proklamasi itu adalah kebebasan untuk beragama. Kemudian bagaimana kita memuliakan manusia. Kemudian bagaimana kita bersatu. Bagaimana menjalankan sesuatu semuanya dengan musyawarah gitu. Dan terakhir menghadirkan yang namanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adanya di Pancasila juga ya? Iya. Dan itu dilakukan di sekolah alam pastinya? Iya. Sangat luar biasa. Hari ini akan dengan Bang Lendo berkaitan dengan konsep merdeka. Merdeka belajar yang sangat luar biasa dari kementerian, dari sekolah alam sendiri yang memang ternyata jurangnya sangat besar juga, tapi ada benar-benar di antara itu. Oke, kalau tadi sudah sesi yang kita selesaikan konsep, sekarang ada sesi tanya Abang. Ya. Bang udah siap untuk menjawab lagi Bang ya? Insya Allah. Ini juga berkaitan dengan Merdeka Belajar. Ini kita ada beberapa hal yang sudah dirangkum. Ada 9 pertanyaan. 9 pertanyaan dari beberapa sekolah alam. Di sini ada beberapa yang mencantumkan namanya nih Bang. Dari sekolah alam Pelangi Alam, dan Muara Badak dan lain sebagainya. Ya Bang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman silahkan didengarkan baik-baik, kemudian ditelaah dan diteliti lebih dalam lagi beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Bang, perbandingan Merdeka Belajar sekolah alam versus Kemendikbud. Ini perbandingannya Bang, menurut Abang seperti apa? Kalau tadi kan kita bicara filosofi, sekarang kita bicara praksisnya. Bagaimana praktek sehari-harinya. Ini tentu juga sangat berbeda, karena filosofinya berbeda, maka prakteknya juga berbeda. Seperti hal yang paling sederhana misalnya, bagaimana membuat anak-anak itu bebas untuk memilih gitu. Di sekolah itu kita mulai dari pakaian ya, tidak perlu seragam ya, kemudian tidak ada PR ya, kemudian bermain-main ya, kemudian juga bersilaturahim, itu semuanya kita hadirkan untuk memastikan anak itu merasa dalam kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Karena apa yang dihadirkan oleh kemerdekaan itu adalah nyaman dan menyenangkan. Jadi kalau kita bicara Merdeka Belajar, yang harus hadir di sekolah itu adalah kondisi di mana anak-anak itu nyaman dan senang. Gitu. Jadi teman-teman di sekolah alam dimanapun sekolahnya itu bisa menghadirkan dua hal prinsip itu, nyaman dan menyenangkan. Banyak sekali metodologinya gitu, bahkan di sekolah alam itu dikembangkan sampai puluhan metodologi yang semuanya diarahkan untuk menghadirkan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oke. Berarti perbedaannya dengan yang kementerian tadi, kalau tadi secara filosofis memang jauh berbeda. Betul. Dari sekolah alam sudah muncul tadi nyaman dan menyenangkan. Betul. Kalau dari Kemendikbud sendiri seperti apa? Nah, kalau dari Kemendikbud itu kan yang dihadirkan yang 4 tadi. Oke, yang 4 tadi. Bagaimana sekolah itu boleh menyelenggarakan ujiannya sendiri. Nah, itu udah bagus. Itu udah bagus ya. Udah bagus sekali. Itu. Artinya sekolah bebas melakukannya. Kemudian UN gitu kan, UN itu tidak seperti dulu lagi, diubah menjadi asesmen dasar dan sebagainya. Itu pun sekarang tidak dilakukan karena kondisinya
kita sedang dilanda Wabah COVID itu. Jadi UN dihapus. Wah, itu lebih ekstrim. Lebih tuntas merdekanya gitu ya. Akibatnya banyak gitu, orang tidak perlu pusing ikut bimbel, ikut ini, ikut itu, karena sudah tidak lagi ujian nasional. Dia cukup fokus di USBN. Nah, kalau di USBN kan tergantung apa yang disampaikan oleh sekolah, gitu, bukan apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, yang ketiga itu kan RPP. RPP cukup 1 lembar gitu. Yang sebelumnya bisa 3 lembar. 3 lembar, berlembar-lembar. Sebetulnya bukan masalah lembarnya. Apakah RPP itu bisa menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan? Itu yang harus menjadi itu gitu. Nah, terakhir zonasi. Zonasi itu sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan sosial yang baik. Jadi orang-orang di sekitar situ, satu sekolah di situ juga, sehingga mereka bisa membangun persahabatan, silaturahim. Kalau dari banyak-banyak tempat tuh agak kesulitan. Gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu kebaikan dari Merdeka Belajar dari Depdikbud. Gitu. Nah, apakah Depdikbud menghadirkan suasana belajar nyaman dan menyenangkan? Kita nggak pernah tahu, karena mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai goalsnya. Gitu. Kalau kita jelas gitu ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan Depdikbud. Sehingga metode-metode yang kita kembangkan itu mulai dari bahasa ibu, ya, bagaimana mengajar dengan kasih sayang, kemudian dengan cara belajar bersama alam, bagaimana kita melimpahkan rahmat ke lingkungan kita, gitu. Karena kalau lingkungan kita tuh nyaman dan menyenangkan, kita juga enak, gitu. Tapi kalau panas dan gersang, nggak nyaman dia. Gitu. Itu sesuatu yang penting sekali, tapi banyak ditinggalkan orang gitu. Nah, kemudian juga bagaimana membangun silaturahim gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka itu nyaman dan senang gitu. Kita naik gunung, ke pantai, outing, apa segala macam. Jadi semua metodologi yang menjadi turunan dari konsep Merdeka Belajar itu harus mengarah semuanya kepada kondisi sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Oke, berarti perbedaannya sangat jelas ya, Mas. Jadi kalau sekolah itu menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Itu ya teman-teman, pertanyaan yang pertama tuh. Tapi kita belum tahu nih tadi pertanyaan dari siapa gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua, Bang. Dan kita tidak tahu juga dari siapa ini, karena nggak ada namanya di bawah. Bagaimana membuat sekolah yang menyenangkan buat siswa? Membuat sekolah yang menyenangkan buat siswa. Tadi kan beberapa sudah disitir ya, Bang ya. Menyenangkan buat siswa itu seperti apa sih? Apakah sekolahnya harus ber-AC? Apakah sekolahnya tuh harus ada kolam renangnya? Menurut Bang Lindo seperti apa? Jadi membuat sekolah itu menyenangkan, itu kembali kepada firman-Nya. Gitu. Hadirkan kegembiraan itu dengan berita. Nah, beritanya tuh apa? Ya, Al-Quran. Jadi sekolah yang nyaman dan menyenangkan tuh yang selalu setiap hari, setiap menit, setiap detik itu menghadirkan Al-Quran dalam proses belajar mengajarnya. Itulah yang membuat kita gembira. Gitu. Itu yang mengatakan Allah, bukan Bang Lendo. Bukan gitu. Lendo ya ngomong gitu ya. Itu berbeda sekali dengan konsep di Merdeka Belajar pemerintah gitu. Oke, ini pertanyaan ketiga nih, Bang. Belum ada namanya juga di sini. Ini pertanyaan adalah, ini keren juga ini. Bagaimana mengembangkan potensi anak? Nah, inilah sebetulnya salah satu yang dikembangkan oleh sekolah alam. Berbeda dengan pemerintah gitu. Pemerintah tuh fokus di knowledge akademik gitu. Ya. Sementara sekolah alam tuh sangat berupaya untuk mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin. Itu kenapa kita memiliki 4 pilar kurikulum. Ada akhlak, ada logika, ada leadership, dan bisnis. Nah, pada saat kita bicara bisnis, seseorang hanya bisa berhasil berbisnis kalau sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai dengan minat dan bakatnya, Ya, jadi kalau dia berbakat jadi artis, ya, maka dia harus diasah potensi keartisannya, diberikan lingkungan keartisannya, sehingga dia
tumbuh berkembang dengan bahagia. Gitu. Karena orang itu kalau mengerjakan sesuatu sesuai dengan passionnya, dia tuh tidak akan mengeluh, tidak akan pernah minta uang, karena dia bisa melakukan passionnya saja tuh udah bahagia sekali. Senang banget ya. Ya. Nah itu cara di sekolah alam menghadirkan kebahagiaan kepada anak-anak semaksimal mungkin sampai fokus kepada bakat dan minatnya. Nah sementara di sekolah umum tuh hanya bicara soal akademik, jarang sekali bicara soal bakat dan minat gitu. Walaupun ada upaya pemerintah ke sana tapi belum sungguh-sungguh gitu. Nah, di sekolah alam tuh sejak kecil itu sudah kita hadirkan. Supaya apa? Supaya goalsnya mereka bahagia dan menjadi yang terbaik gitu. Karena hanya orang-orang yang beraktivitas sesuai dengan bakat dan minat, dia akan menjadi yang terbaik. Jadi minat dan bakat itu sangat diberikan keluasan yang sangat luas di sekolah alam ya Bang? Betul, sehingga kalau mau dikatakan dalam angka gitu ya, maka di sekolah alam itu satu siswa satu guru. Oke, satu siswa satu guru. Karena setiap bakat tuh berbeda. Gitu. Begitu sempurnanya rasio guru dengan murid yang dihadirkan kalau kita fokus mendampingi anak mengasah bakat dan minatnya. Karena kadang-kadang setiap anak itu punya satu keinginan, kemudian satu kelas itu misalnya ada 10 orang tuh Bang. Berarti mentornya setiap anak tuh satu ya Bang ya? Karena orang dewasa memiliki kemampuan lebih gitu. Jadi satu mentor itu bisa 10 orang. Oke. Jadi satu mentor bisa 10 orang gitu ya Bang. Itu kenapa di sekolah alam itu rasio guru murid itu 1 banding 10. Maksimum tuh 1 banding 12. 1:12. Oke. Supaya kita bisa mendampingi setiap anak sesuai bakat dan minatnya. Oke. Jadi semua terfasilitasi. Betul. Oke, itu tentang potensi anak. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang inovasi. Nah, inovasi di sekolah alam nih Bang. Kan sekolah alam tuh banyak sekali inovator mungkin. Ya. Apakah inovasi di sekolah alam itu dibatasi? Jadi inovasi itu dalam Islam disebut dengan ijtihad. Ijtihad. Oke. Ijtihad dilakukan setelah kita mempelajari Al-Qur'an, hadis. Nah, terakhir kalau belum kita temukan baru kita beristihad. Sama di sekolah alam sama gitu. Jadi kita ada konsep kurikulum yang bakunya seperti Al-Qur'an dan hadisnya gitu. Nah, setelah itu mereka boleh mengembangkan sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Oke, berarti itu ya. Jadi inovasi itu dibebaskan sebebas-bebasnya kepada seluruh sekolah alam maupun seluruh sekolah yang berupaya untuk belajar dari sekolah alam itu. Dan disitulah proses kreatif itu akan dilakukan sesuai dengan lingkungannya masing-masing gitu. Kalau bahasa di sekolah alamnya itu in situ development itu. Karena proses itu akan membuat in situ developmentnya semakin berkembang ya Bang? Betul. Menginovasi sekolah sambil membuat in situ developmentnya semakin berkembang. Ya. Karena kan goals dari pendidikan yang sesungguhnya itu tidak hanya untuk murid, untuk guru, untuk orang tua, tapi juga untuk lingkungan. Yang itu disebut rahmatan lil alamin. Oke. Kemudian nih Bang, ada pertanyaan lagi. Kita langsung tadi, soalnya pertanyaan sama seperti yang nomor 1 gitu ya Bang ya. Kita nomor 6. Bagaimana posisi guru, orang tua, siswa, dan lingkungan pada konsep merdeka belajar di sekolah alam? Jadi bagaimana posisi guru, orang tua, siswa, dan lingkungan pada konsep merdeka belajar di sekolah alam? Mungkin tadi sudah disebutkan sedikit ya Bang ya. Jadi bahwasanya menyenangkan, kemudian menghadirkan kenyamanan, sampai masyarakat sekolah itu sendiri, guru, siswa, dan lingkungan itu sudah masuk dalam merdeka belajar. Tapi untuk lebih rigid lagi kali Bang ya, bagaimana posisinya? Ya. Kalau di Islam itu sudah jelas, orang tua itu adalah guru utama di keluarga.
gitu. Jadi begitu anak lahir, guru pertamanya itu adalah orang tua. Itu posisinya. Nah, kemudian bagaimana posisi guru? Posisi guru itu adalah memberi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh setiap anak untuk menjadi bekal mengarungi kehidupan di masa depan itu disampaikan oleh guru, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak adalah pembelajar. Tugas utamanya adalah baca, gitu kan, ikro, gitu. Nah, itu 3 posisi yang jelas, tidak perlu ada perdebatan di situ. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi yang terbaik? Itu mereka harus berkolaborasi. Gitu. Orang tua itu sebagai guru utama, guru itu membantu orang tua untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Anak-anak itu belajar taat kepada orang tuanya dan berbakti kepada gurunya. Berarti sangat komplit ya Bang ya? Iya, dan itu sesungguhnya sudah Allah tetapkan dengan benar. Dan tidak ada keraguan di situ, gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Nah, sekarang ini kan dibolak-balik. Yang menjadi guru utama ya guru gitu. Gitu ya. Orang tua enggak, orang tua cuma membayar sejumlah fee itu untuk guru gitu. Guru mengambil alih semua peran orang tua dan sebagainya. Itu salah kaprah yang luar biasa. Di Islam tuh sederhana, kalau kita menyalahi sunnahnya maka kita akan gagal. Tapi kalau kita mengikuti sunnahnya maka kita akan berhasil. Jadi seperti itu ya. Jadi kembalikan saja kepada sunnahnya. Kembalikan kepada sunnahnya. Posisi-posisi yang tadi. Insya Allah akan ditemukan merdeka belajar yang sesungguhnya. Oke Bang Ledo, ada pertanyaan terakhir, tapi bukan dari teman-teman sekolah alam di sini, kita pertanyakan langsung saja dan ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman sekolah alam Nusantara dan mungkin di luar sekolah alam juga Bang. Pertanyaannya agak sedikit sulit untuk dijawab, tapi insya Allah bisa dijawab oleh Bang Lendo seperti itu ya. Apakah mudah untuk menjalankan merdeka belajar gitu ya Bang? Ini pertanyaan yang sulit tapi insya Allah bisa dijawab. Monggo Bang Lendo. Ya. Sebetulnya untuk menjalankan kemerdekaan belajar itu sesuatu yang paling mudah. Yang sulit itu adalah meraih kemerdekaannya. Meraihnya yang sulit ya Bang ya. Tapi kalau menjalankan kemerdekaan itu mudah sekali. Bahasa sederhananya tuh make it happy. Buatlah sesuatu itu menjadi bahagia. Karena itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Gitu. Nah, di sekolah alam itu kita sudah melakukan proses riset, pengembangan, metode-metode yang bisa melahirkan kebahagiaan bagi anak, yang bisa menciptakan lingkungan belajar itu nyaman dan menyenangkan. Banyak sekali yang sudah kita lakukan dan terbukti anak itu bahagia. Bahagia, nyaman, sampai nggak mau pulang ya Pak? Iya. Publik atau orang luar melihat sekolah itu sebagai sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Gitu. Kemudian anak-anak itu kalau di sekolah bahagia, di rumah bahagia dan seterusnya. Itu secara kasat mata sudah terbukti sebetulnya. Nah, tinggal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh saja gitu. Kan nggak mungkin orang nggak suka untuk mencapai kebahagiaan. Karena semua orang di dunia itu ingin kebahagiaan. Nah, Allah dan Rasulnya sudah mencontohkan, sekolah alam sudah mempraktekannya. Sehingga sesuatu itu menjadi sangat mudah gitu. Menjadi tidak mudah kalau kita punya ekspektasi di luar itu. Misalnya orang tua pengen anaknya jadi dokter gitu, padahal dia bakatnya itu menjadi desainer gitu. Nah, disitulah akhirnya lahir ketidakbahagiaan. Orang tua konflik sama anak konflik sama temannya dan seterusnya itu terjadi. Gitu. Nah, konflik-konflik itulah yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau semua orang tua, semua guru dan anak-anak paham tentang makna la ikraha fiddin. Kemudian paham tentang makna bakat dan minat gitu. Kemudian
paham tentang makna bagaimana Allah mengajar manusia dengan kasih dan sayang gitu. Jadi kalau kita paham itu semua, mestinya tidak ada isu. Dan tidak sulit untuk menjalankan kebijakan Merdeka Belajar gitu. Kecuali ada ekspektasi pemerintah pengen nanti ranking PISA-nya tuh melonjak tinggi gitu ya, kemudian orang tua pengen anak-anaknya semua jadi jenius. Nah disitulah mulai terjadi yang disebut dengan stres gitu. Tekanan-tekanan gitu. Nah pada saat tekanan-tekanan itu masuk, maka prinsip tidak ada paksaan itu hilang. Dan artinya kebijakan pemerintah itu menjadi tidak berguna gitu. Kenapa? Karena masuk tekanan-tekanan baru gitu. Nah, begitu tekanan-tekanan itu tidak ada, maka anak pasti dijamin bahagia gitu. Terus ada pertanyaan kan, sekolah alam tuh anaknya main-main terus, kapan belajarnya? Iya itu Bang, sering pertanyaan itu ya. Dan disitulah letak kesalahan dari orang tua gitu. Mereka mempersepsikan cara belajar orang dewasa itu harus dilakukan oleh anak-anak. Padahal cara anak-anak belajar itu berbeda dengan cara orang dewasa belajar. Cara anak-anak belajar itu dengan bermain. Gitu. Kalau cara-cara orang dewasa itu belajar dengan magang, gitu. Dengan praktek, sehingga dia punya bekal keterampilan hidup. Gitu. Berarti itu ya Bang ya. Mungkin Abang punya histori atau cerita sedikit, ada nggak siswa yang Bang Lendo kenal, kemudian ada orang tuanya yang ingin anaknya jadi polisi misalnya, padahal bakatnya berbeda. Mungkin Bang Lendo bisa cerita satu atau dua orang yang bisa diceritakan Bang. Iya, sebetulnya asal mula gagasan Merdeka Belajar itu yang dikembangkan sekolah alam, itu kan mengacu kepada pengalaman hidup yang mengkonsepnya gitu. Jadi pengalaman hidup Abang sendiri sebetulnya yang Abang tuangkan di situ gitu. Dimana Abang itu mau belajar musik nggak boleh, mau belajar ini nggak boleh, mau belajar ini nggak boleh, kamu harus fokus ini saja, nanti masuk ITB dan seterusnya dan sebagainya gitu kan. Itu dialami langsung gitu. Sementara setiap anak punya mimpi. Abang punya mimpi, Pak Sufki punya mimpi, semua guru sekolah punya mimpi. Jadi prinsip dari Merdeka Belajar yang kita kembangkan itu sederhana, jangan pernah menitipkan mimpi kita kepada orang lain, terutama kepada anak-anak. Karena setiap manusia pada intinya punya mimpi. Setiap manusia pada intinya punya mimpi. Nah, tugas kita sebagai pendamping, sebagai orang tua, sebagai pemimpin di masyarakat, mendampingi setiap anak supaya mereka bisa meraih mimpinya. Gitu. Nah, disitulah nanti Merdeka Belajar itu menjadi utuh. Gitu. Itu tugas yang mulia ya Bang ya, sangat mulia setiap anak untuk meraih mimpinya. Gitu. Nah, itu yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan baik orang tua, baik anak, baik guru maupun pemimpin di masyarakat. Kalau diterapkan untuk sekarang, telat nggak sih Bang seperti itu mendampingi anak untuk meraih mimpinya? Sedangkan banyak dari kita mungkin sebagai orang dewasa inginnya melihat anak tuh, kamu harusnya kayak gini dong. Padahal dia punya ekspektasi sendiri. Telat nggak sih Bang kalau sekarang kita terapkan? Jadi konsep telat itu terjadi kalau kita mati. Kalau kita mati. Sebelum kita mati tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat sebelum kita mati. Ini quotes yang bagus nih teman-teman ya. Jadi kita tuh hanya tidak bisa melakukan perubahan kalau kita sudah dipanggil Allah gitu. Tapi sebelum kita dipanggil Allah, kita bisa melakukan perubahan. Jadi selama hayat masih kandung badang. Ya, bahkan bertobat pun 1 detik sebelum meninggal pun itu masih bisa dilakukan. Sebelum ada di gor-goroh ya. Ya. Ini luar biasa sekali pertanyaan. Jadi tidak ada kata telat. Tidak ada kata terlambat untuk kita mendampingi setiap anak mencapai mimpinya. Karena ini salah satu tugas mulia. Ya. Dan ini quotes ini pernah Abang sampaikan juga di YouTube-nya Mbak Dini Fitria ya, Bang. Ya. Sangat luar biasa. Terima kasih Bang Lendo untuk kegiatan kita hari ini. Sesi tanya Abang ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Sekolah Alam Nusantara. Amin. Dan siapapun yang melihat
tayangan ini di YouTube ini, tayangan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Baik, teman-teman Sekolah Alam Nusantara, kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya bersama dengan Malendo, insya Allah. Doakan Malendo selalu sehat. Nanti teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan dan kita akan tanyakan di sesi Tanya Abang selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.